Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalib dan thalibah, ketemu lagi dalam ekonomi ya. Di pagi hari ini yang mudah-mudahan antum semua bisa dalam keadaan yang baik ya, bisa menerima ilmu pengetahuan. Mari kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wajidni huda, amin ya rabbal alamin. Thalib dan thalib sekalian, kita akan bicara pendapatan nasional yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi makro. Kenapa dibilang makro? Karena sifatnya ini luas jangkauannya dan meliputi banyak pelaku ekonomi. Kita tahu bahwa perekonomian kita ada alat ukur untuk mengukur prestasinya. Nah, pada hari ini kita hanya belajar satu di antara 4, yaitu pendapatan nasional. Jadi ada 4 alat ukurnya, yaitu pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, dan tingkat perubahan harga. Nah, yang terakhir adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi ada 4 ya untuk mengukur prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, untuk pendapatan nasional sendiri definisinya sederhana. Mungkin banyak redaksi yang agak berbeda, tapi ini tetap sama, merupakan alat ukur ya, atau informasi yang memberikan informasi tentang barang-barang dan jasa yang diproduksikan di suatu negara pada satu tahun tertentu. Jadi diukur hanya untuk satu periode tertentu ya. Nah, istilah untuk pendapatan nasional itu ada Gross National Product atau disingkat GNP, atau disebut juga dengan Gross Domestic Product disingkat GDP. Untuk Gross National Product ini merupakan aspek ada unsur nationality-nya, yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu. Berarti kalau warga negara asingnya nggak dihitung, warga negara asing tidak dihitung ya. Yang berikutnya adalah Gross Domestic Product, yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Kalau penduduk berarti campur nih, bisa negara-negara itu sendiri atau ditambah juga dengan warga negara asing yang ada di negara tersebut. Oke, kita lanjutin ya. Oke, untuk penghitungan pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 cara. 3 cara yaitu cara pengeluaran atau dikenal dengan expenditure dalam bahasa Inggris. Nah, komponen untuk pengeluaran ini ya yang dihitung adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan dan pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi atau membutuhkan modal swasta. Nah, di sini Ustaz akan kasih tambahan. Untuk pengeluaran investasi ini adalah perilaku dari produsen yang mendapatkan laba kan. Ketika sudah dapat laba, dia logikanya ingin dapetin lebih besar lagi. Nah, dia atau perusahaan ini akan investasi beli tanah, sewa tanah, atau membeli mesin baru dengan harapan mendapatkan keuntungan. Maka istilahnya pengeluaran investasi atau pembentukan modal. Nah, sisanya yang terakhir yang dihitung dari pendekatan pengeluaran ini adalah ekspor neto, yaitu selisih antara jumlah nilai ekspor dengan impor ya. Berikutnya ini rumusnya. Nah, rumusnya itu ada national income atau ada pendapatan nasional diperoleh dari penjumlahan atas C besar, G besar, I besar ditambah dengan selisih ekspor dan impor atau disebut ekspor neto. Nah, kalau untuk rumah tangga ini ditotal, kemudian menjadi penghitungan dengan pendekatan pengeluaran ini. Yang kedua adalah secara total, yaitu pengeluaran pemerintah lewat departemen atau dinas dalam menjalankan fungsi dan programnya. Kalau yang I, investasi tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu membentukkan modal, dia beli tanah, sewa tanah, atau beli alat baru dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, sisanya selisih ekspor dan impor. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini rumus sederhana dari pendekatan pengeluaran atau pendekatan expenditure. Pendekatan kedua yaitu pendekatan cara produksi, yaitu pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan atau dihasilkan oleh berbagai sektor.
Ya, beda dengan pendekatan pengeluaran tadi. Kalau yang ini yang dijumlahkan adalah berapa unit yang dihasilkan dikalikan dengan harganya dari satu sektor. Nah, kita tahu sektor perekonomian Indonesia macam-macam kan. Ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian seluruh sektor terhitung menjadi satu, ya, arti dalam pendekatan ini. Nah, ada catatan nih sebenarnya. Jadi nilai produk yang dihitung dalam pendekatan produksi ini adalah barang atau jasa yang jadi sifatnya atau bisa langsung dikonsumsi. Contoh baju ini, ya, kalau baju yang Ustadz pakai ini tidak akan dihitung, ya, karena dia sudah sifatnya siap pakai. Tapi kalau masih berbentuk kain tidak dihitung, ya, sehingga tidak terjadi double counting, gitu ya, pencatatan ganda. Pendekatan ketiga, rumusnya, maaf, untuk yang pendekatan produksi ini, seperti saya sampaikan tadi, yang merupakan hasil perhitungan dari kuantitasnya berapa dikali dengan harga. Satu kurung rawa ini mewakili satu sektor, yang ini pertanian misalkan, yang ini perikanan, dan seterusnya sampai seluruh sektor dijumlahkan. Pendekatan yang ketiga, pendekatan yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini, yaitu pendekatan pendapatan atau bahasa lainnya income, ya, mirip ya, tadi kan national income, kalau ini pendekatan income, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi, ya. Di antaranya adalah pendapatan para pekerja, ya, baik itu PNS atau non PNS, kemudian wirausahawan, pendapatan usaha persorangan, kemudian pendapatan dari sewa yang tadi udah kita bahas, dan yang keempat adalah bunga neto, selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Terakhir, yang dihitung dari pendekatan pendapat ini adalah keuntungan perusahaan. Berikutnya adalah rumusnya. Nih rumusnya. Oh, satu lagi. National income dengan pendekatan pendapatan dihitung dengan R, yaitu rent, ya, secara keseluruhan sewa yang diperoleh ditambah dengan wages atau upah dari keseluruhan yang diterima oleh faktor produksi, dan juga ditambah dengan interest dari bunga yang diperoleh. Nah, juga ditambah dengan profit perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan rumus yang sederhana ini tentu kalian akan bisa mengerjakan tugas-tugas, dan paling tidak kita menjadi tahu bahwa alat ukur untuk melihat prestasi perekonomian bisa diukur dengan cara pendekatan pendapatan. Mungkin pertemuan kita pada kali ini demikian saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita mungkin akan ada diskusi dan latihan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.